Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Saisai Salma Salsabila dari kelas H2 Manajemen dengan NPM 10120855. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai atau BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM 2022. Di sini latar belakangnya yaitu bantuan langsung tunai atau disingkat dengan BLT adalah program bantuan pemerintah yang memberikan bantuan bersyarat atau transfer tunai bersyarat dan tidak bersyarat, yaitu dalam bentuk tunai atau berbagai bentuk lainnya kepada masyarakat miskin. Brazil adalah negara pertama yang memulai BLT yang kemudian diadopsi oleh negara lain. Jumlah dana yang disediakan oleh program BLT dan mekanisme pelaksanaannya berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pemerintah negara tersebut. Selanjutnya ada rumus masalah. Yang pertama ada apakah program bantuan langsung tunai atau BLT sudah tersalurkan dengan tepat sasaran? Yang kedua, bagaimana mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat? Dan yang terakhir ada berapa lama bantuan langsung tunai berlangsung? Kemudian, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui arah dan gerak apa yang ingin dicapai dalam melaksanakan suatu penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah program BLT ini sudah tersalurkan dengan tepat sasaran. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran BLT kepada masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui berapa lama BLT berlangsung. Setelah bab 1, mari kita lanjut dengan bab 2 yaitu landasan teori. Asal-usul BLT di Indonesia. Pada tahun 2004, menanggapi kenaikan harga minyak dunia, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memotong subsidi minyak. Kenapa? Alasannya, BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh mereka yang berasal dari sektor industri dan mereka yang berstatus mampu. Kemudian, setelah dilakukan pendataan lebih lanjut, diketahui bahwa dari tahun 1998 hingga 2005, penggunaan BBM bersubsidi mencapai 75%. Pemotongan subsidi berlanjut hingga tahun 2008, ketika subsidi dinaikkan 50% dari harga awal, karena harga minyak dunia naik lagi. Akibatnya, harga kebutuhan pokok pun naik. Maka, untuk mengatasi dampak kenaikan harga terhadap masyarakat miskin, pemerintah pertama kali menggulirkan skema BLT kepada masyarakat, yaitu pada tahun 2005. Program tersebut diluncurkan setelah Yusuf Kala dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia pada pemilu 2004. Langkah pelaksanaan program BLT ini di Indonesia biasanya dimulai dengan sosialisasi, verifikasi data, nama nominasi rumah tangga sasaran yang akan diberikan bantuan, kemudian pembagian kartu BLT, dan pencairan dana, dan yang terakhir pembuatan laporan dan evaluasi. Mekanisme pembagian BLT yang terstruktur berlaku pada tahun 2008 dan mekanisme tersebut masih digunakan pada tahun 2013. Namun, penyelenggaraan BLT tahun 2013 tidak lagi menggunakan kartu, melainkan langsung menggunakan kartu penerima beras miskin, yaitu disingkat dengan Raskin. Selama proses pelaksanaan, kontroversi terkait proyek BLT muncul dari tahun ke tahun. Kontroversi berkembang dengan berbagai hipotesis, seperti program BLT sebagai sarana meningkatkan popularitas prapemilu, menyesatkan negara, dan menambah beban dari utang. Konflik tersebut berlarut-larut dan kemudian berubah menjadi demonstrasi atau debat publik di antara para politisi. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang mendukung program BLT ini.
Mereka menilai program BLT merupakan program yang dapat membantu masyarakat miskin meskipun tidak secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat. Uang tunai pun bisa menjadi tabungan. Jakarta, tanggal 3 bulan 10 2022, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu Isa Rahmat Tarwata menyampaikan update bahwa penyaluran bantuan sosial kebijakan BLT, pengalihan subsidi BBM, bertujuan meringankan beban ekonomi dan menjaga daya beli rumah tangga miskin atau rentan sebagai dampak naiknya harga BBM telah terrealisasi sejumlah 6,2 triliun atau 50% dari jumlah anggarannya, yaitu 12,39 triliun. Pemerintah menyalurkan BLT BBM sebagai salah satu bentuk pengalihan subsidi BBM. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan bahwa pihaknya terus memperbaharui data terpadu kesejahteraan sosial untuk menjamin agar penyaluran bantuan sosial termasuk BLT BBM ini tepat sasaran. Kebijakan BLT BBM ini diperuntukkan 20,65 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, masing-masing menerima 150.000 per bulan. Nah, tahap 1 pada September 2022 disalurkan selama 2 bulan, yaitu September dan Oktober, sehingga setiap KPM menerima senilai Rp300.000 secara tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sementara itu, untuk penyaluran tahap kedua direncanakan akan disampaikan pada bulan November. Penyaluran tahap 2 ini merupakan penyampaian BLT BBM bulan November dan Desember. Kemudian selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif, di mana metode kualitatif ini merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Menurut Sugiono, pada tahun 2018, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Sugiono, pada tahun 2018, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih dapat ralat, baik suatu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif ini merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh oleh kelompok subjek tertentu. Alasan peneliti memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan wawancara kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan informasi terkait BLT BBM yang diperlukan. Yang kedua, dengan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mempelajari data dan dokumen yang mendukung penelitian. Yang terakhir ada observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti
yang berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi di lapangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penulisan dan perkataan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.